Hari ini kita belajar apakah Abraham menyembah Allah di luar Israel. Mari kita buktikan melalui barometer Alkitab. Dalam Taurat, Abraham digambarkan sebagai seorang bapa yang beriman kepada Allah pada masa itu. Bahkan saudara, dalam kitab Taurat, Abraham lebih sering berdoa dengan menyebut nama Elohim atau El Shaddai. El Shaddai yang berarti Allah yang Maha Kuasa, nama Yahweh. Mulai muncul kemudian terutama dalam kitab Keluaran sebagai nama khusus Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi dan Kristen. Mari kita buktikan lagi, lebih dalam lagi apa yang dikatakan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, Abraham berdoa dengan menyebut nama Yahweh atau Elohim. Ini ayatnya yang saya akan bagikan kepada saudara. Lalu Abraham berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Abraham berkata, "Ya Tuhan, Yahweh, apa yang Engkau berikan kepadaku?" Di dalam Kejadian 15 ayat 2. Lalu Abraham percaya kepada Yahweh, maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai satu kebenaran. Kejadian 15 ayat 6 sudah terbukti di situ. Kemudian kita lihat Abraham memanggil nama Yahweh Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Kejadian 13 ayat 4, ini ayatnya. Yang berikut, dalam kitab Ulangan, maka Yakub pun berdoa kepada Elohimnya, katanya, "Allah ayahku Abraham." Kejadian 32 ayat 9. Yahweh adalah nama khusus Allah dalam agama Yahudi dan Kristen. Lebih dalam lagi kita akan kupas. Elohim berarti Allah atau Tuhan dalam bahasa Ibrani. Jadi dalam video saya ini dengan tegas saya berikan data bukti bahwa sudah jelas orang Yahudi dan Kristen punya satu Allah dan menyembah Allah Israel bernama Yahweh atau Elohim. Yahudi dan Kristen tidak kenal Tuhan di luar bangsa manapun, hanya dari Israel. Karena Elohim tidak menyuruh Yahudi dan Kristen sembah Allah ilah di luar Israel. Jadi peringatan keras. Ayat ini saya tunjukkan sudah bukti bahwa Alkitab melarang tegas bangsa Yahudi dan Kristen menyembah Tuhan lain. Sudah sangat jelas di dalam Keluaran 20 ayat 3-5, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah atau jangan membuat bagimu patung, gambar apapun yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di bumi, bawah laut dan dalam air." Semua itu Allah Israel benci. Bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 13-15, "Hanya kepada Yahweh lah kamu beribadah, dan hanya kepadanya sajalah kamu berbakti." Ulangan 13 ayat 1-4, "Janganlah kamu mengikuti Allah lain, yaitu bangsa-bangsa Allah-Allah di sekelilingmu." Ingat, itu sudah sangat jelas. Dan Imamat 17 ayat 7, "Janganlah mereka lagi mempersembahkan korban mereka kepada jin-jin dan menyimpang yang menjadi kecanduan bagi mereka." Ingatlah, Alkitab dengan tegas melarang orang Yahudi dan Kristen berhubungan dengan jin-jin maupun jin kafir apapun, jin dan jun, itu dilarang keras oleh Alkitab. Bahwa semua jin, setan, iblis Allah Israel membenci hal-hal itu. Jadi, kalau ada orang Kristen juga yang menyembah atau pakai ilmu cepat bertobat ya. Yesaya 44 ayat 6-20. "Aku Yahweh Raja Penebus Israel, yang kudus dari Israel. Aku adalah Allahmu." Dalam Yesaya 48 ayat 11, "Aku sendiri yang akan menyelamatkanmu, bukan dewa-dewa, bukan jin-jin, wiro sableng apapun." Jadi sudah sangat jelas ini, ayat ini sudah dengan jelas. 1 Korintus 10 ayat 20-22, "Tidakkah kita dapat minum dari dua cawan, yaitu cawan dari Tuhan dan cawan setan?" Itu Alkitab dengan tegas melarang. Saudara baca itu dalam Korintus. Jadi kita tidak boleh membuat murka Tuhan. Jadi Rasul Paulus juga menegaskan bahwa mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mempersembahkan kepada Allah lain adalah persembahan kepada setan. Ingat, Rasul Paulus sudah tegaskan harus menyembah Allah Israel di dalam nama Yesus Kristus. Kita tidak boleh bersekutu dengan setan atau Tuhan-Tuhan secara bersamaan. Tidak bisa. Kita harus menyembah satu Tuhan, Allah Israel di dalam Yesus Kristus. Sudah sangat jelas ayat yang saya sudah beberkan. Jadi peringatan ayat-ayat tersebut menekankan pentingnya monoteisme dan kesetiaan kepada Yahweh sebagai satu-satunya Allah Israel. Dalam perjanjian lama juga sudah sangat jelas, yang tadi saya sudah menggamblangkan semua dengan fakta bukti. Jadi
orang Kristen, orang Yahudi menyembah Allah di dalam bangsa Israel. Nanti saudara boleh buka di dalam Keluaran 19 ayat 17 sampai 18, Keluaran 6 ayat 2 sampai 3. Jadi sudah sangat jelas. Ini juga kalau ada orang Kristen yang mendengar video ini yang memakai ilmu Swangi Doti Pakatang, kau cepat bertobat, kalau tidak kau binasa. Stop. Tinggalkan semua kejahatan itu dan bertobat, berbalik sungguh-sungguh supaya hidupmu, keluargamu diselamatkan. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati kita semua.